Perkenalkan, nama saya Anggraini Natalia Mutahang, NIM 1914-2011-165, kelas A1 Fakultas Keperawatan UNPI Manado. Pada saat ini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba atau nafsa. Penyalahgunaan narkoba atau nafsa adalah suatu perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan nafsa umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan nafsa pada diri seseorang juga dapat dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu nafsa. Terdapat 4 kelas obat yang paling sering disalahgunakan, yakni halusinogen seperti LSD, penisilidin, dan ekstasi. Efek yang dapat timbul dari penyalahgunaan obat halusinogen beragam, di antaranya adalah halusinasi, tremor, dan mudah berganti emosi. Yang kedua, depresan. Selain diazepam, ada juga ganja. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obat depresan adalah sensasi rileks dan mengalihkan stres akibat suatu pikiran. Yang ketiga, stimulan seperti kokain atau sabu. Efek yang dicari atas penyalahgunaan obat stimulan adalah bertambahnya energi, membuat penggunanya menjadi fokus. Yang ketiga, opium, seperti morfin dan heroin, yang sebenarnya adalah obat penahan rasa sakit, namun digunakan untuk menciptakan rasa kesenangan. Jika tidak dihentikan, penyalahgunaan nafsa dapat menyebabkan kecanduan. Ketika kecanduan yang dialami juga tidak mendapat penanganan, hal itu berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Penyebab penyalahgunaan nafsa. Penyalahgunaan narkoba atau nafsa umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental seperti misalnya bipolar atau skizofrenia. Seseorang yang menderita gangguan mental dapat lebih mudah menyalahgunakan nafsa yang awalnya bertujuan untuk meredakan gejala yang dirasa. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan menderita gangguan mental, terdapat pula beberapa faktor lain yang meningkatkan risiko seseorang melakukan penyalahgunaan nafsa. Antara lain, yang pertama, memiliki teman seorang pecandu nafsa. Yang kedua, mengalami masalah ekonomi. Yang ketiga, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, dan seksual. Yang keempat, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga. Fase dan gejala penyalahgunaan nafsa. Ketika penyalahgunaan nafsa tidak dihentikan dan terjadi terus-menerus, hal itu dapat menyebabkan kecanduan. Pada fase ini, gejala yang dirasakan dapat berupa: yang pertama, keinginan untuk menggunakan obat terus-menerus setiap hari atau bahkan beberapa kali dalam sehari. Yang kedua, muncul dorongan kuat untuk menggunakan nafsa yang bahkan mampu mengaburkan pikiran lain. Yang ketiga, seiringnya berjalan waktu, dosis yang digunakan akan dirasa kurang dan muncul keinginan untuk meningkatkannya. Yang keempat, muncul kebiasaan untuk selalu memastikan bahwa nafsa masih tersedia. Yang kelima, melakukan apapun untuk mendapatkan atau membeli nafsa, bahkan hingga menjual barang pribadi. Yang keenam, tanggung jawab dalam bekerja tidak terpenuhi dan cenderung mengurangi aktivitas sosial. Yang ketujuh, tetap menggunakan nafsa meski sadar bahwa penggunaan nafsa tersebut memberikan dampak buruk pada kehidupan sosial maupun psikologi. Yang kedelapan, ketika sudah tidak memiliki uang atau barang yang dapat dijual, pecandu nafsa mulai berani melakukan sesuatu yang tidak biasa demi mendapatkan zat yang diinginkan, misalnya mencuri. Yang kesembilan, melakukan aktivitas berbahaya atau merugikan orang lain ketika dibawa pengaruh nafsa yang digunakan. Yang kesepuluh, banyak waktu tersita untuk membeli, menggunakan, hingga memulihkan diri dari efek nafsa. Yang ke-11, selalu gagal saat mencoba untuk berhenti menggunakan nafsa. Ketika penderita telah mencapai fase kecanduan dan mencoba untuk menghentikan penggunaan, dia akan mengalami gejala putus obat atau sakau.
Gejala putus obat itu sendiri dapat berbeda-beda tiap orang, tergantung keparahan dan jenis nafsa atau narkoba yang digunakan. Apabila nafsa yang digunakan adalah heroin atau morfin, maka gejalanya dapat berupa hidung tersumbat, gelisah, keringat berlebih, sulit tidur, sehingga sering menguap, nyeri otot. Setelah 1 hari atau lebih, gejala putus obat dapat memburuk. Beberapa gejala yang dapat dialami adalah diare, kram perut, mual dan muntah, tekanan darah tinggi, sering merinding, jantung berdebar, penglihatan kabur atau buram. Sedangkan apabila nafsa yang disalahgunakan adalah kokain, maka gejala putus obat yang dirasakan dapat berbeda. Beberapa di antaranya adalah depresi, gelisah, tubuh terasa lelah, tidak terasa enak badan, nafsu makan meningkat, mengalami mimpi buruk, dan terasa sangat nyata. Lambat dalam beraktivitas. Fase kecanduan terhadap penyalahgunaan nafsa yang terus dibiarkan, bahkan dosisnya yang terus meningkat, berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Overdosis ditandai dengan munculnya gejala berupa mual dan muntah, kesulitan bernafas, mengantuk, kulit dapat terasa dingin, berkeringat atau panas, nyeri dada, penurunan kesadaran. Diagnosis penyalahgunaan nafsa. Diagnosis penyalahgunaan nafsa atau narkoba, terutama jika sudah mencapai fase kecanduan, akan melibatkan psikiater. Diagnosis juga dapat menggunakan serangkaian tes seperti tes urin atau tes darah. Selain untuk mendeteksi zat yang terkandung di tubuh, tes-tes tersebut juga dapat digunakan untuk memeriksa kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh. Tata laksana. Melepaskan diri dari kecanduan nafsa atau narkoba bukanlah perkara mudah. Pasien harus memantapkan niat dan memperkuat usaha dalam memperoleh hasil yang diinginkan. Terbuka dengan keluarga dan kerabat sangat dianjurkan guna mempermudah proses penanganan yang akan dilakukan. Rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kecanduan nafsa. Pasien dapat mengajukan rehabilitasi pada institusi penerimaan wajib lapor yang tersebar di banyak daerah, terdiri dari rumah sakit, puskesmas, hingga lembaga khusus rehabilitasi. Dengan mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan kehendak sendiri, sesuai dengan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasien tidak akan terjerat tindak pidana. Di Indonesia, rehabilitasi memiliki 3 tahap, yakni detoksifikasi. Detoksifikasi adalah tahap di mana dokter memberikan obat tertentu yang bertujuan untuk mengurangi gejala putus obat atau sakau yang muncul. Yang kedua, terapi perilaku kognitif. Pada tahap ini, pasien akan dibantu psikolog atau psikiater pengalaman. Bina lanjut. Tahap ini memungkinkan pasien ikut serta dalam kegiatan yang sesuai dengan minat. Pasien bahkan dapat kembali ke sekolah atau tempat bekerja, namun tetap dalam pengawasan terapis. Dukungan dari keluarga dan kerabat sangatlah berpengaruh. Pasien dianjurkan untuk bersikap terbuka kepada mereka dan jangan ragu untuk menyampaikan apa yang ingin dikeluh. Hal tersebut dapat membantu pasien dalam mempercepat proses pemulihan. Demikian pemaparan sedikit tentang nafsa. Teman-teman, kakak dan adik yang ingin melanjutkan pendidikan pada saat ini, kami Universitas Pembangunan Indonesia telah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Di dalamnya ada Fakultas Keperawatan, Hukum, Teknik, Pertanian, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Sastra. Ayo segera daftarkan diri Anda. Terima kasih.